Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triasti Andayani dengan NPM 2530200145 dari Prodi Teknologi Pangan. Saya berasal dari kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan materi Pancasila, literasi ruang digital dengan judul PPT Generasi Muda dan Pancasila yang menavigasi era digital. Subjudulnya adalah peran strategis dalam membangun Indonesia digital yang berkarakter. Langsung saja kita masuk ke slide pertama, yaitu pendahuluan kenapa Pancasila itu penting di era digital. Pada pendahuluan ini dibagi menjadi 3 poin, yaitu yang pertama jejak digital versus kebangsaan. Nah, poin dari jejak digital versus kebangsaan ini yaitu era digital membentuk identitas baru melalui jejak digital. Nah, hal ini tuh penting agar jejak ini sejalan dengan nilai Pancasila untuk menjaga integritas kebangsaan. Kemudian dari poin kedua, lanjut dari poin kedua yaitu tantangan disrupsi informasi. Nah, arus informasi digital yang masif di era sekarang ini tuh membawa tantangan untuk disinformasi dan polarisasi. Contohnya kayak hoax-hoax yang ada di berita-berita zaman sekarang. Itu adalah tantangan untuk kita sebagai masyarakat dan tantangan untuk Pancasila itu sendiri. Kemudian Pancasila juga relevan sebagai filter etika bangsa. Kemudian poin terakhir dari pendahuluan ini adalah Pancasila sebagai kompas utama, yang dimana artinya Pancasila itu adalah panduan moral dan etika dalam menghidupi era digital ini. Pastikan layanan teknologi di kemanusiaan dan persatuan di Indonesia ini tuh berjalan dengan lancar. Seperti itu. Slide yang selanjutnya yaitu memahami dan menghayati Pancasila sebagai fondasi yang kuat. Nah, di sini bisa kita baca ada tulisan internalisasi nilai dasar. Maksudnya adalah Pancasila itu sebagai falsafah negara yang sangat penting untuk membentuk identitas dan karakter bangsa, serta menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan. Nah, maksudnya ini adalah pemahaman mendalam dan penerapan nilai-nilai Pancasila itu menjadi esensial bagi kemaslahatan individu dan masyarakat. Begitu juga ada poin-poinnya di bawah, yaitu pertama, membangun identitas bangsa, yang kedua, dasar berbangsa dan bernegara, yang ketiga, implementasi nilai-nilai. Kemudian kalau kita lihat di sebelah kanan, ada juga poin besar yaitu Pancasila di era digital. Nah, di era digital yang penuh tantangan ini, Pancasila itu berperan sangat penting sebagai filter sosial vital untuk menavigasi arus informasi yang kompleks. Bisa kita lihat sendiri, ada semacam diagram di mana dari analog to digital conversation sebagai sampler, kemudian ada LSI size system sebagai digital filter, di mana itu mungkin maksudnya adalah Pancasilanya sendiri. Kemudian digital to analog conversation lagi. Jadi percakapan kita ini dihubungkan oleh Pancasila sebagai filter sosial vital. Kemudian ada poin di bawah juga, Pancasila digital ini juga berfungsi sebagai literasi digital dan etika. Kemudian Pancasila juga berperan untuk menyaring konten negatif. Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu optimalisasi platform digital, di mana kita itu harus menggabungkan Pancasila. Nah, di sini bisa kita baca Pancasila di era digital sebagai tantangan dan peluang. Nah, maksudnya itu adalah era digital ini membawa tantangan seperti hoax, polarisasi, dan radikalisme, bisa juga sebagai ajakan yang menyesatkan. Namun dengan pengelolaan yang bijak, kita tuh pasti menemukan bahwa teknologi juga membuka peluang besar untuk menguatkan ideologi bangsa. Ini bisa kita lihat ada data diskusi publik berkelanjutan pada tahun 2024 itu ada tantangan Pancasila yaitu hoax dan radikalisme. Kemudian pada 2025 kita tuh mulai menguatkan nilai Pancasila lagi dengan revitalisasi. Nah, lanjut ada juga pada tahun 2025 ada panduan interaksi dengan kegiatan sebagai Pancasila itu digaungkan di medsos seperti dengan tujuan kita seperti itu. Kemudian bisa dilihat juga ada poin-poin. Yang pertama itu adalah media sosial kreatif. Ini seperti poin-poin yang bisa dipakai untuk mengoptimalisasi platform digital. Pertama itu ada media sosial dan media sosial kreatif. Kemudian kita harus menyebarkan pesan positif kayak melawan hoax, memberi informasi yang sejujur-jujurnya, informasi yang tidak mengandung fitnah, kemudian mempromosikan persatuan dan toleransi sehingga kita pun bisa tetap bersatu sebagai masyarakat Pancasila. Kemudian ada menginspirasi karya digital. Nah, maksudnya ini adalah kita tuh harus mendorong konten Pancasila inovatif yang bisa diterima orang-orang dan menarik. Kemudian membangun nasionalisme generasi muda.
Yang keempat adalah jangkauan luas tanpa batas. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu literasi digital Pancasila dalam benteng menghadapi hoax. Nah, hal itu sangat penting ya, karena dalam era digital zaman sekarang, di mana semua orang menggunakan medsos, hoax itu sangat mudah untuk disebari menjadi ruang-ruang fitnah yang informasinya tidak benar. Nah, di sini kita juga di sini ada berbagai langkah, yaitu pertama melawan informasi palsu, dan itu harus penting banget. Kemudian mencegah polarisasi, menangkal radikalisme online, dan berpikir kritis di dunia maya. Nah, kemudian kita lanjut, yaitu slide selanjutnya, inisiatif kolaborasi yang merajut persatuan online. Nah, maksud dari poin ini adalah kita tuh harus mengintegrasikan nilai Pancasila dan etika digital untuk membangun persatuan di ruang cyber, melawan disinformasi, dan mendorong aksi nyata demi harmoni nasional. Nah, ini tuh seperti memperjelas poin-poin yang ada dari slide sebelumnya. Kita juga bisa melakukan hal lain yang lebih bermanfaat, contohnya seperti mengikuti komunitas positif. Kita tuh harus mencegah hoax, mendorong kolaborasi daring yang etis, dan kemudian ada juga dialog konstruktif, aksi nyata digital, seperti kita harus membentengi diri kita sendiri dari hoax-hoax yang ada di internet. Kita juga harus memberitahu orang lain bahwa hal itu adalah hoax gitu, dan kemudian memperkuat toleransi. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu konten edukasi motivatif, belajar Pancasila yang asik. Nah, di slide ini kita itu belajar atau mengetahui konten-konten atau platform yang bisa kita pakai untuk menyebarkan Pancasila. Bisa dengan video pendek dan infografis, bisa lewat TikTok, lewat Reels Instagram, Reels YouTube Shorts, kemudian banyak platform lain. Kemudian gamifikasi nilai Pancasila, bisa juga podcast dan webinar interaktif. Banyak sekali di YouTube, di TikTok itu banyak sekali informasi mengenai Pancasila. Kemudian ada edukasi yang menghibur, bisa juga seperti membentuk game seperti itu. Nah, kita lanjut lagi ke slide selanjutnya, yaitu slide 6, yaitu keadilan sosial digital mewujudkan keseimbangan. Nah, dalam slide ini itu dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama itu aksi nyata di ruang digital. Nah, aksi nyata di ruang digital ini bisa kita lakukan seperti saat-saat sebelumnya, yaitu seperti membuat reels, kemudian memanfaatkan teknologi untuk akses informasi, pendidikan, layanan publik, dan peluang ekonomi yang lebih luas. Maksudnya adalah ruang digital tuh banyak banget ya, bisa lewat Twitter, bisa lewat Instagram, bisa lewat YouTube. Nah, itu kita bisa manfaatkan. Kemudian mengurangi kesenjangan digital. Nah, maksudnya adalah kita tuh harus menjembatani perbedaan akses teknologi agar tidak memperlebar jurang ketimpangan sosial yang ada, seperti itu. Kemudian kita harus beretika dalam berinteraksi online, menerapkan komunikasi yang sopan, efektif, dan bertanggung jawab untuk menghindari cyberbullying, karena hal itu adalah hal yang sangat merugikan bagi orang lain. Nah, kemudian bisa kita lanjutkan dari slide berikutnya, yaitu pengembangan diri berbasis Pancasila, agen perubahan. Nah, dalam slide ini bisa kita baca bahwa Pancasila itu adalah panduan nilai dalam membentuk konsep diri yang kuat, di mana Pancasila ini tuh mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Ini adalah fondasi yang kuat untuk menjadi agen perubahan yang positif. Nah, bisa kita baca juga kepemimpinan berkarakter, di mana kita harus mencerminkan nilai luhur Pancasila dalam tindakan, kemudian menjadi teladan dengan integritas, gotong royong, dan cinta tanah air. Nah, kemudian adalah inovasi untuk kemajuan bangsa. Bisa kita kembangkan gitu ya, seperti mengembangkan iptek berdasarkan Pancasila, kemudian memastikan inovasinya selaras dengan moral, etika, dan jati diri bangsa demi kemajuan. Nah, kemudian poin selanjutnya adalah menjadi teladan digital dan membangun masa depan yang gemilang. Selanjutnya bisa kita lanjut, yaitu slide terakhir, yaitu penutup, di mana judulnya adalah Pancasila, Kita, dan Masa Depan Digital. Nah, refleksi dan komitmennya itu kita bisa memahami perjalanan yang telah ditempuh para pejuang dalam membentuk Pancasila. Kemudian kita harus bergerak bersama untuk terus memperjuangkan Pancasila dan menjadi Indonesia maju, di mana Indonesia digital yang berpancasila. Kemudian cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga presentasi saya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit undur diri. Terima kasih Pak Subelo atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.